Orang ini sengaja menemui Musashi dan memperlihatkan kristal hitam yang ada di tubuhnya. Orang berjubah ini bernama Shiro Inukai, yaitu seorang bushi misterius dari anggota Bushidan yang tidak dikenal. Shiro mengatakan kalau dirinya sangat senang ketika bertemu dengan yang ada di dalam diri Musashi. Ia menawarkan satu cara agar Musashi bisa menjadi lebih kuat dan bisa memiliki pedang Kitetsu. Shiro kemudian menyuruh Musashi agar menerima kristal hitam dan menyatu dengan kristal hitam tersebut. Untuk meyakinkan Musashi, Shiro pun menunjukkan kekuatannya dengan membuat lubang besar menggunakan pedang. Musashi pun dibuat takjub ketika melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Shiro. Rupanya, Shiro mempunyai niat jahat dan berusaha membodohi Musashi. Shiro berniat menjadikan Musashi sebagai pedang Kitetsu dengan menyuruh Musashi menyatu dengan kristal hitam. Sampai akhirnya, Shiro mendorong Musashi masuk ke dalam lubang dan sengaja melemparkan pedang Kitetsu. Shin pun berpindah ke Kojiro dan Sugumi yang dalam perjalanan menuju puncak gunung. Di dalam perjalanan itu, Sugumi menanyakan tentang siapa sebenarnya Musashi. Sugumi mulai menyadari kalau Musashi bukanlah orang biasa dan pastinya memiliki kekuatan luar biasa. Di dalam dunia Bushi, aura hitam adalah kejadian langka yang dikenal dengan seorang legenda. Kojiro menjelaskan kalau Musashi berasal dari keluarga petani di kota Tatsuyama. Pada masa itu, penduduk kota Tatsuyama sangat membenci keluarga Kojiro dan menganggap Bushi sebagai kejahatan. Namun, berbeda dengan keluarga Musashi yang memperlakukan keluarga Kojiro dengan sangat baik. Sayangnya, kedua orang tua Musashi meninggal karena penyakit yang membuat Musashi harus hidup sendiri. Di tempat lain, Shiro kedatangan anak buahnya yang bernama Inusaka Nanao. Di sini diketahui kalau keduanya ingin menangkap Dewi Obsidian, yaitu Dewi yang hidup dalam diri Musashi. Jadi, aura hitam dan kristal hitam itu berasal dari Dewi Obsidian yang ada dalam diri Musashi. Itulah alasannya kenapa Musashi tidak bisa memiliki pedang Kitetsu. Shiro kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan menyuruh Nanao untuk mengawasi di sana. Selain Dewi Obsidian, Shiro juga menginginkan kristal hitam Musashi untuk dijadikan bahan pedang Kitetsu. Sementara Musashi terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Shiro. Sebelum sampai ke dasar lubang, Musashi berusaha untuk bertahan dengan menggunakan pedang yang dilemparkan Shiro. Namun sialnya, kristal hitam itu kembali muncul dari tubuh Musashi, dikarenakan Musashi memegang pedang Kitetsu. Dan ternyata, Shiro sengaja melemparkan pedang Kitetsu untuk membuat dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, Musashi akan terjatuh ke dasar lubang jika Musashi melepaskan pedang yang ia pegang. Kedua, Musashi akan berubah menjadi kristal hitam dan kehilangan kesadaran jika ia terus memegang pedang Kitetsu. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang bicara pada Musashi, yang membuat Musashi jatuh ke dasar lubang. Setelah terjatuh, Musashi pun kehilangan kesadaran dan bertemu dengan sosok perempuan yang ia temui di ujian pedang. Ternyata, perempuan itu adalah Dewi Obsidian yang selama ini ada dalam diri Musashi. Dewi Obsidian itu menyuruh Musashi agar tinggal bersamanya dan memaksa Musashi mengingat masa lalunya. Musashi dipaksa mengingat masa lalu ketika orang tuanya meninggal karena penyakit. Bahkan, banyak penduduk kota Tatsuyama yang meninggal karena penyakit tersebut. Setelah kejadian itu, para penduduk menolak untuk merawat Musashi dikarenakan keluarganya bersikap baik kepada Bushi. Bahkan, para penduduk itu pun mengusir Musashi ketika Musashi meminta pertolongan. Musashi kemudian memohon kepada saudaranya dan diizinkan tinggal bersama paman dan bibinya. Namun dengan syarat, Musashi tidak boleh melakukan apapun di rumah mereka.
Sayangnya, Musashi sering diperlakukan kasar oleh paman dan juga bibinya. Bahkan, semua orang di kota itu membenci Musashi, dan kehadirannya pun tidak dianggap. Sampai suatu hari, Musashi disuruh untuk melemparkan batu ke ayahnya Kojiro. Layaknya semua orang, Musashi ingin diperlakukan dengan baik, dan bisa berguna untuk penduduk di sana. Hal itulah yang mendorong Musashi berani untuk melemparkan batu ke arah ayahnya Kojiro. Kejadian itu diperlihatkan oleh Dewi Obsidian, agar Musashi mau tinggal bersama sang Dewi. Musashi hanya bisa terdiam, dan mendengarkan semua perkataan Dewi Obsidian. Dan secara tiba-tiba, tubuh Musashi pun berubah menjadi batu berwarna hitam. Sementara Kojiro dan Bushi yang lain, sudah sampai di atas puncak gunung. Namun siapa sangka, Shiro sudah mendahului mereka, dan memisahkan kepala iblis dari tubuhnya. Kedatangan Shiro ini, yaitu untuk mengambil semua pedang Kitetsu milik para Bushi. Hal itu pun membuat para Bushi tidak terima, dan menodongkan pedang mereka kepada Shiro. Sayangnya, kekuatan Shiro jauh di atas mereka, dan bisa mengalahkan para Bushi dengan cukup mudah. Sama halnya yang terjadi pada Musashi, Shiro ingin menjadikan Kojiro sebagai pedang Kitetsu. Kojiro pun dibuat ketakutan ketika Shiro datang mendekati Kojiro. Sementara Musashi masih menjadi batu hitam bersama Dewi Obsidian. Beruntungnya, Musashi berhasil keluar dari dasar lubang karena kesalahan yang dilakukan oleh Nanao. Setelah selamat dari dasar lubang, Musashi pun berlari menuju puncak gunung untuk menyusul Kojiro dan juga Sugumi. Di sini, kita diperlihatkan dengan masa lalu Musashi ketika melempar batu ke ayahnya Kojiro. Ternyata, Musashi sempat mendatangi ayahnya Kojiro untuk meminta maaf. Sejak saat itu, Musashi diizinkan untuk tinggal bersama dan dibesarkan oleh ayahnya Kojiro. Dan sejak saat itu juga, Musashi ingin seperti ayahnya Kojiro yang menempuh cara hidup seorang Bushi. Kembali ke Kojiro dan Sugumi yang mencoba kabur dari kejaran Shiro. Semakin lama, Shiro semakin membabi buta, dan banyak para Bushi yang tewas karena ulahnya. Untuk mengurangi korban, Kojiro pun berlari memisahkan diri, agar Shiro tidak mengejar para Bushi yang lain. Namun sialnya, Kojiro justru berlari ke jalan buntu, yang membuat Kojiro harus melawan. Meski menggunakan pedang Kitetsu, namun tetap saja, Kojiro tidak bisa mengalahkan kemampuan Shiro, dan hampir mati di tangan Shiro. Beruntungnya, Musashi datang dengan tepat waktu, dan bisa mengalihkan pandangan Shiro. Rupanya, Nanao juga datang ke tempat itu untuk membantu Shiro. Untuk menebus kesalahannya, Nanao kemudian maju menggantikan Shiro, dan pertarungan melawan Nanao pun dimulai. Meski sudah bersatu dengan Kojiro dan Sugumi, mengalahkan Nanao bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, teknik 7 pedang milik Nanao memiliki kekuatan cukup besar, dan sangat menyulitkan mereka untuk menyerang. Meski Musashi mengeluarkan kemampuan pedangnya, namun, serangan biasa tidak berpengaruh untuk Nanao. Sampai akhirnya, Musashi berpikir untuk menghancurkan 7 pedang milik Nanao. Episode kali ini pun berakhir, ketika Kojiro memiliki sebuah ide untuk menghancurkan 7 pedang tersebut. Musashi, Sugumi, ore ni kangai ga aru.